Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatmawati dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan mempresentasikan jurnal artikel saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Pengalaman Kerja, Fasilitas Kerja, dan Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT ATF Gresik. Abstrak dari artikel jurnal saya yang pertama adalah latar belakang. Perusahaan terus meningkatkan dan mempertahankan SDM yang berkualitas. Dengan melalui pengembangan SDM ini, diharapkan karyawan dapat bekerja dengan baik sehingga kinerja karyawan akan meningkat. Namun, ada beberapa hal yang mengakibatkan penurunan kinerja karyawan. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, pengalaman kerja, fasilitas kerja, dan beban kerja terhadap kinerja karyawan pada PT ATF Gresik. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan populasi yang berjumlah 120 karyawan menggunakan teknik probability sampling jenis proportional stratified random sampling, maka sampel yang digunakan adalah 89 karyawan. Temuan hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa disiplin kerja, pengalaman kerja, fasilitas kerja itu berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Implikasi penelitian ini atau hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kinerja karyawan yang berkualitas, khususnya untuk karyawan pada PT ATF Gresik. Batasan penelitian ini yaitu hanya menggunakan 4 variabel, sedangkan masih banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan serta sampel yang digunakan itu tidak mencakup semua karyawan perusahaan. Selanjutnya ada pendahuluan. PT ATF Gresik ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur produksi kayu dan pengelolaan molding. Untuk menjadi perusahaan yang terbaik, maka kinerja karyawan sangat perlu diperhatikan agar stabilitas kerjanya tetap terjaga dan terus ditingkatkan lagi. Kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai seseorang dalam menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan dalam periode tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan menurut Kaswir itu adalah disiplin kerja. Namun pada PT ATF Gresik ini masih banyak karyawan yang kurang menaati aturan perusahaan sehingga kinerja perusahaan kurang maksimal. Menurut Wibowo menyatakan bahwa pengalaman kerja merupakan salah satu elemen personal faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Berdasarkan wawancara di PT ATF Gresik ini masih sering terjadi kurangnya pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki oleh karyawan dalam memahami tugas yang telah diberikan oleh atasan. Selanjutnya, menurut Casana dan Rustiana, faktor yang mempengaruhi kinerja itu salah satunya adalah fasilitas kerja. Fasilitas pada PT ATF Gresik ini sudah cukup baik, namun ada beberapa yang belum cukup optimal. Terakhir, menurut Siagian, kinerja karyawan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah beban kerja. PT ATF Gresik itu melakukan ekspor hasil produksi. Ketika permintaan ekspor tinggi, maka karyawan akan memiliki jam kerja atau lembur yang tinggi juga. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan lokasi penelitian. Pendekatan ini menggunakan kuantitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Abar-Abir, Kecamatan Bunga, Gresik. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasinya ada 120 karyawan dan sampelnya berjumlah 89 karyawan dengan menggunakan teknik probability sampling jenis proportional stratified random sampling. Lalu yang ketiga ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sedangkan sumber datanya itu adalah hasil dari kuesioner yang telah dibagikan kepada para responden. Yang keempat, teknik pengumpulan dan pengukuran data. Teknik pengumpulan data ini melalui kuesioner, sedangkan pengukuran datanya menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5. Yang kelima, ada teknik analisis data. Yang dalam penelitian ini menggunakan uji instrumen, yaitu ada validitas dan reliabilitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknik analisis regresi linear berganda, dan juga yang terakhir ada uji hipotesis yang meliputi uji D dan koefisien determinasi. Slide selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji validitas. Berdasarkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa R hitung itu lebih besar dari R tabel, di mana semua item kuesioner itu dinyatakan valid.
Yang kedua, ada uji reliabilitas. Berdasarkan tabel 2, itu masing-masing variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70, maka dinyatakan reliable. Yang ketiga, ada uji normalitas. Berdasarkan tabel 3, itu menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,385 ini lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Yang keempat, ada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel 4, nilai toleransi masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai fifth-nya kurang dari 0,10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Yang kelima, ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keenam, ada analisis regresi linier berganda. Nilai regresi disiplin kerja itu menunjukkan pengaruh positif sebesar 0,582. Variabel pengalaman kerja menunjukkan pengaruh positif sebesar 0,207. Variabel fasilitas kerja menunjukkan pengaruh positif sebesar 0,614. Sedangkan variabel beban kerja itu menunjukkan pengaruh negatif sebesar min 0,182. Yang ketujuh, koefisien determinasi. Hasilnya diperoleh nilai R² sebesar 0,781 atau 78%, dan sisanya 21,9% itu dijelaskan oleh faktor lainnya di luar penelitian ini. Yang terakhir, ada uji T. Hasil uji T itu dilihat dari nilai signifikansi, di mana lebih besar dari 0,05 yang berarti pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu yang terakhir, ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel disiplin kerja, pengalaman kerja, fasilitas kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan variabel beban kerja itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Rekomendasinya itu diharapkan perusahaan dapat meningkatkan aturan yang diberikan pada karyawan serta memantau secara ketat dan terbuka lagi pada karyawan guna menghindari beban kerja yang berlebihan. Dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini sebagai referensi selanjutnya. Nah, sekian presentasi artikel jurnal saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.